Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin menjelaskan tentang materi konteks komunikasi kesehatan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Septiana Naila Firdaus dengan NIM 165. Saya Angelita Dewi Sarani dengan NIM 169. Saya Tania Dilantriana dengan NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks komunikasi kesehatan, yang dimana salah satunya adalah komunikasi antar pribadi. Seperti yang kita ketahui, komunikasi kesehatan itu merupakan suatu upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menerapkan berbagai prinsip dan metode komunikasi yang lazim digunakan. Komunikasi kesehatan sendiri itu didefinisikan juga sebagai studi yang mempelajari gimana caranya menggunakan strategi komunikasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi individu dan masyarakat luas, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemeliharaan kesehatan. Jadi, komunikasi kesehatan itu sangat penting dalam pelayanan kesehatan, seperti seorang profesional dalam bidang kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya. Itu juga administrasi rumah sakit dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam melakukan tugasnya, khususnya pada saat memberikan asuhan pada pasien. Jadi, komunikasi antar pribadi di komunikasi kesehatan itu ialah komunikasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan melakukan pertukaran informasi atau ide, pendapat, dan perasaan yang bersifat spontan dan sering terjadi secara kebetulan dengan peluang yang untuk memberikan umpan balik begitu. Komunikasi antar pribadi ini dikatakan efektif jika ada unsur keterbukaan, perilaku positif, dan perilaku saling support. Dan konseling adalah metode komunikasi antar pribadi yang paling efektif. Kemudian tenaga kesehatan sebagai konselor bagi klien sehingga dapat berkomunikasi dengan leluasa. Sehingga klien ini dapat mengungkapkan masalahnya secara terbuka tanpa beban kepada konselor. Jadi teman-teman, dalam komunikasi kesehatan, komunikasi ini sangat penting antara dokter, perawat, dan lain sebagainya dengan para pasien. Jadi terdapat contoh dari seorang dokter, ia memiliki sifat dan cara berkomunikasi yang sangat berbeda dengan lainnya. Ia memiliki prinsip untuk mendekatkan secara emosional dari hati ke hati kepada pasien saat masa-masa prakteknya, sehingga klien ini dapat mengungkapkan masalahnya secara terbuka tanpa beban kepada konselornya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi, gagasan, serta pesan dalam suatu anggota kelompok yang memiliki tujuan bersama. Komunikasi kelompok ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam komunikasi kelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing, yaitu memberikan kontribusi, mendengarkan, serta memberikan respon agar proses komunikasi dapat efektif dan lebih baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi kelompok. Yang pertama adalah jumlah anggota, yaitu 2 orang atau 3 orang. Yang kedua adalah memiliki tujuan bersama. Yang ketiga adalah interaksi berkelanjutan. Yang keempat adalah adanya pesan dan aturan, karena setiap anggota biasanya memiliki peran tertentu dan kelompok memiliki aturan yang mengatur interaksi di dalamnya. Yang kelima adalah hubungan sosial. Komunikasi dalam kelompok tidak hanya sebatas tugas, tetapi juga melibatkan hubungan sosial antar anggota. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, yaitu memudahkan penyebaran informasi secara efisien kepada anggota. Yang kedua adalah memecahkan masalah, yaitu membantu kelompok menentukan solusi atas suatu permasalahan melalui diskusi bersama. Yang ketiga adalah mengambil keputusan. Melalui komunikasi, kelompok dapat mencapai kesepakatan dalam suatu keputusan. Yang keempat adalah meningkatkan kolaborasi, yaitu mendorong kerjasama yang lebih baik antar anggota. Yang kelima adalah memfasilitasi inovasi dan kreativitas. Yang terakhir adalah contoh kasus komunikasi kelompok dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan sekolah. Seperti sekelompok siswa diminta oleh guru untuk berdiskusi mengenai
dampak media sosial terhadap remaja. Mereka harus membagi tugas, mengumpulkan data, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konteks komunikasi kesehatan, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada halayak luas melalui media massa. Bentuk interaksi ini dapat dilakukan melalui media massa, baik berbasis cetak maupun daring. Ciri-ciri komunikasi massa bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara komunikator dan komunikan. Bersifat terbuka karena siapa saja bisa menjadi komunikan. Bersifat tidak langsung atau harus melalui media teknis. Tujuan komunikasi massa menyampaikan informasi yang akurat dan relevan, mendukung proses pembelajaran dan pendidikan, membentuk opini dan persepsi publik. Contohnya, berita di televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, dan media sosial. Yang terakhir adalah komunikasi kesehatan dalam new media, yaitu penyebaran informasi kesehatan melalui media sosial, internet, dan teknologi komunikasi lainnya. Selanjutnya, manfaat komunikasi kesehatan dalam new media. Yang pertama, membantu masyarakat mengetahui penyakit, tempat perawatan, dan vaksin tertentu. Yang kedua, membantu masyarakat mengetahui pentingnya kebersihan dan menghindari penyakit. Yang ketiga, membantu masyarakat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kesehatan. Yang keempat, membantu masyarakat saling memotivasi untuk memelihara kesehatannya. Yang kelima, membantu masyarakat mendapatkan informasi kesehatan secara mudah. Yang keenam, membantu masyarakat mendapatkan pendidikan kesehatan online. Yang ketujuh, membantu masyarakat berkonsultasi dengan dokter secara online. Kemudian bentuk komunikasi kesehatan dalam new media itu ada media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube. Kemudian yang kedua ada program hiburan. Kemudian yang ketiga ada media advokasi, yaitu pemanfaatan media massa untuk meningkatkan kebijakan publik terkait kesehatan. Kemudian ada video pendek seperti yang dibuat oleh akun Halo Dokter ID di TikTok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.